Wajah leluhur hantu berwajah delapan berubah, suaranya menjadi lebih rendah, dan dia berbisik, "Set, kecilkan suaramu, para pengurus rumah tangga itu." Sayangnya, Lord Netherworld secara tidak sengaja menghilang di laut semesta, dan seluruh gunung Huangquan berada panik, terutama halaman dalam Lord Netherworld. Tidak ada kedamaian selama sehari, dan saya khawatir dengan serangan musuh setiap hari. Untuk meyakinkan semua orang di Gunung Huangquan, setelah Kaisar Yanpo memasuki istana Lord Netherworld, dia memerintahkan bahwa semua pelayan Lord Netherworld dapat terus tinggal di istana ini. Air sumur tidak mengganggu air sungai, jadi para pengurus rumah tangga ini masih tinggal di istana ini. Anda akan melihat mereka sebentar lagi. Petik 2. Persetan. Mata Wan Gu Mingzu tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, ini, apakah ada beberapa anggota keluarga Lord Nether di antara para pelayan ini? Wan Gu Mingzu tertegun, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Meskipun Kaisar Netherworld tidak memiliki ahli waris, dia tidak terlalu peduli dengan wanita, dan dia tidak memiliki pasangan tetap, tetapi sebagai salah satu dari 4 kaisar agung, bagaimana mungkin dia tidak ditemani oleh kultivator wanita? Kalaupun ingin pamer wajah, tetap harus menjaganya, saat menghadapi acara, tentunya Anda membutuhkan beberapa kultivator wanita mempesona yang pandai menyanyi dan menari untuk menambah keseruan. Para pembudidaya wanita ini dapat dikatakan sebagai selir terlarang Kaisar Netherworld, dan selalu ditempatkan di istana ini. Sekarang Kaisar Yanpo telah memasuki istana Kaisar Netherworld, para pembudidaya wanita ini masih tinggal di istana ini, seorang pria dan seorang wanita sendirian. Perilaku macam apa ini? Ekspresi Wan Gu Mingzu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah ini tidak pantas? Xiao Yanzi, ini terlalu berlebihan." Petik 2. Dia tidak peduli, tapi dia harus mempertimbangkan reputasi Kaisar Nether. Leluhur hantu berwajah delapan takut didengar oleh Kaisar Yamapo, jadi dia buru-buru menyela leluhur Wan Gu Ming. "Wan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan omong kosong. Kaisar Yamapo adalah anak angkat putra tuanmu, dan dia sangat baik terhadap saudara iparnya. Mereka semua selalu penuh hormat. Jika kamu mengatakan ini, di mana kamu menempatkan Kaisar Yanpo dan Tuan Netherworld? Sayang sekali jika menyebarkan berita ini." Petik 2. Brengsek. Wang Gu Mingzu mengutuk dalam hatinya, "Kalian masih tahu, bukan? Bukankah Yanzi kecil itu masih melakukan itu jika dia tidak mengetahuinya? Bukankah ini pemberian wewenang? Bukankah semua orang keberatan?" Wan Gu Mingzu merasa sedih pada Kaisar Netherworld dan tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat semua orang. Di sampingnya, Tuan Jiu Yuming dan yang lainnya secara alami mendengar kedua orang itu berbicara dengan suara rendah, tetapi mereka tetap memperhatikan hidung mereka dan tetap diam, berpura-pura tidak sadar. "Kamu, Xiao Yanzi, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa." Wan Gu Mingzu hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. "Kaisar Agung, bahkan bawahanku tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Di dunia yang kacau, secara alami, semua orang mendengar percakapan antara Wan Gu dan yang lainnya dengan jelas dan jelas. Dalam sekejap, Molly dan yang lainnya memandang Kaisar Netherworld dengan mata yang aneh. Menghadapi mantan 4 kaisar besar ini, mata mereka benar-benar menunjukkan sedikit belas kasih. Kaisar Netherworld sangat marah, diam, dan wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahan yang tak ada habisnya di tubuhnya, kemarahan yang membuatnya ingin dibunuh di tempat. Pada saat kritis, Qin Chen melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Yuming, dan berkata dengan lembut, "Yuming, harap bersabar. Terkadang segala sesuatunya mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan, bukan? Berpalinglah dan cari yang terbaik. Pikirkan tentang itu." Qin Chen terus menghiburnya, "Jika bukan karena Kaisar Yanpo, Gunung Huangquan mungkin telah hancur saat itu. Jika itu masalahnya,
nasib anggota keluarga Anda akan lebih menyedihkan. Berpikir tentang itu. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanda tanya petik 2. Kata-kata Qin Chen sangat mendalam dan penuh kekhawatiran. Kaisar Netherworld. Apa-apaan ini? Apakah kamu begitu menghibur orang lain? Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya sedang berkomunikasi, Wang Mingzu juga datang langsung ke istana, dan melihat seluruh istana sangat ramai, perjamuan dimulai, dan semua orang berseri-seri dengan gembira. Pertama, tentu saja karena kembalinya leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Kedua, itu juga karena semua orang baru saja menangkis invasi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10, dan akhirnya merasakan sedikit kelepasan dari hati mereka yang tertekan. Banyak pembudidaya hantu duduk sesuai dengan status mereka, dan Wan Gu secara alami duduk di meja utama pertama. Semuanya, hari ini kami, Gunung Huangquan, menyambut peristiwa besar. Yaitu kembalinya Wan Gu Mingzu, salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah ayah angkatnya. Wan Gu adalah seorang jenderal di bawah ayah angkatnya dan seorang lelaki tua dari Huangquan Gunung. Setelah bertahun-tahun, hanya ada sisa jiwa Wan Gu di luar. Sekarang setelah memadatkan tubuh fisik, dia segera berpikir untuk kembali ke Gunung Huangquan. Saya di sini untuk menyambut kembalinya leluhur Wan Gu Ming. Kaisar Yanpo mengangkat gelasnya dan berkata dengan keras. Tiba-tiba, banyak pembudidaya hantu di seluruh istana mengangkat gelas anggur mereka. Selesai. Semua orang minum segelas air dan anggur. Segera setelah itu, seluruh istana menjadi sangat ramai, terutama karena Gunung Huangquan baru saja ditindas oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Banyak pembudidaya hantu yang sangat tertekan. Setelah akhirnya mengadakan acara yang membahagiakan, mereka secara alami menemukan kesempatan untuk merayakannya. Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya datang untuk bersulang satu demi satu, dan cuacanya sangat panas. Bersulang, hidup. Setelah mengetahui bahwa leluhur dunia bawah 10.000 tulang telah memasuki alam kuasi kaisar dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar agung, banyak pria kuat menjadi lebih bersemangat. Saat ini, hanya ada satu kaisar di Gunung Huangquan, Kaisar Yanpo. Meskipun Kaisar Yanpo telah menjaga Gunung Huangquan selama bertahun-tahun dan telah mencapai prestasi militer yang luar biasa, semua orang masih khawatir. Jika Gunung Huangquan dapat menghasilkan satu atau dua kaisar lagi, itu benar-benar akan disebut Wenruo Sup Emas. 10.000 tulang. Di tengah perjamuan, tiba-tiba, sekelompok pembudidaya wanita yang mempesona keluar dari halaman belakang istana. Masing-masing dari mereka memegang gelas anggur di tangan mereka, mengenakan pakaian tipis dan kain kasa, dengan sosok anggun, memperlihatkan kulit mereka yang menjulang, dan postur tubuh yang menawan. Mereka mendatangi Wan Gu Mingzu dan bersulang kepadanya, Wan Gu, ku dengar kamu jatuh sebelumnya, semua karena itu. Mencari kebenaran tentang hilangnya Netherworld. Sekarang saya akhirnya memadatkan tubuh saya masih memikirkan tentang Gunung Huangquan. Saya datang ke sini sesegera mungkin. Anda telah bekerja keras selama ini. Banyak kultivator wanita, dipimpin oleh wanita terkemuka, memberi hormat kepada Wan Gu, leluhur Ming tampak bersyukur dan postur tubuhnya menawan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Wan Gu Mingzu berubah, dia buru-buru berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, bekerja untuk Gunung Huangquan adalah tugasku, dan itu harus dilakukan. Petik 2. Oh, itu 10 juta. Jangan katakan itu. Seorang kultivator hantu wanita melangkah maju dan dengan lembut melingkarkan lengannya di pergelangan tangan Wan Gu Mingzu. Sentuhan lembut itu membuat seluruh tubuh Wan Gu bergetar. Bibir merahnya terbuka sedikit dan dia menghadap Wan Gu. Leluhur Ming menghela napas dan berkata, Tuan Netherworld menghilang secara tak terduga saat itu. Kami semua dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu hidup atau mati kami di masa depan. Terima kasih kepada semua bawahan Netherworld yang bekerja keras menjaga keamanan Gunung Huangquan,
kami tidak diculik oleh kekuatan lain. Itu hadir hari ini kalian semua adalah pahlawan Gunung Huangquan. Kemarilah, biarkan aku memberimu makan. Pembudidaya hantu wanita ini sebenarnya memberi makan gelas anggur yang dia minum langsung ke mulut leluhur Wan Guming, dan di gelas anggur itu, sebenarnya ada juga tanda merah. Ayo, apa yang diributkan? Wan Guming Anzu mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Sosok hantu wanita ini memiliki sosok yang sangat menawan, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, dan sosok yang sangat sempurna. Dia montok di tempat yang seharusnya penuh, dan membulat ke dalam tempat yang seharusnya bulat. Dia jelas merupakan kecantikan yang tiada duanya. Wan Guming Anzu langsung mengenalinya. Gadis ini bernama Zitan. Dia adalah salah satu pelayan favorit kaisar saat itu. Tentu saja, dia juga menjadi incaran banyak pembudidaya hantu di bawah kaisar. Saya ingat saat itu, Wan Gu pernah menyebabkan kecelakaan, dia selalu berubah-ubah dalam pekerjaannya, dan suatu kali dia masuk ke istana kaisar, akibatnya dia menemukan kayu cendana merah keluar, dan keduanya bertabrakan. Tingkat kultivasi seperti apa Wan Gu itu? Dengan tabrakan ini, Zitan hendak terjatuh ke tanah. Saat pihak lain berteriak, Wan Gu buru-buru memegang pinggang Zitan, yang mencegahnya jatuh ke tanah. Dengan kontak kulit ke kulit. Akibatnya, Kaisar Netherworld melihat pemandangan ini, dan memarahinya dengan wajah pucat. Wan Gu menjadi bahan tertawaan Gunung Huangquan untuk sementara waktu, dan setelah itu, Kaisar Netherworld tidak pernah memanggilnya kembali ke Gunung Huangquan setidaknya selama puluhan ribu, bertahun-tahun. Hal ini diketahui semua orang di negeri Netherworld. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Wangu Netherzu telah lama diam-diam jatuh cinta dengan kayu cendana merah dan sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk meremehkannya. Belakangan, ketika mendengar rumor tersebut, Sang Kaisar Netherworld sangat marah dan mengeksekusi beberapa pelayannya yang suka bergosip. Baru kemudian tenang. Sekarang, kayu cendana merah ini begitu dekat dengannya, apa yang akan dia lakukan? Mata Wangu Mingzu hampir keluar. Pada saat ini, pria cendana merah itu menghembuskan nafas dari sudut bibirnya, wajahnya yang harum ada di hadapannya, dan tubuhnya dengan pakaian tipis sudah dekat dengan leluhur Wan Guming. Leluhur Wan Guming bahkan bisa merasakan kelembutan di tubuhnya, tubuh orang lain, serta penyampaiannya. Suhu tubuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, menurunkan alisnya, dan hampir mengeluarkan mimisan. Dia melihat Zitan mengenakan kemeja dengan kerah besar hari ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke sepanjang kerahnya, dan bukit-bukit putih menjulang, sekilas saja. Dalam sekejap, leluhur Wan Guming tiba-tiba menjadi bersemangat. Ibu, Kaisar Netherworld masih menonton di dunia yang kacau. Jika dia melihat pemandangan ini, bukankah dia ingin bunuh diri di tempat setelah dia berbalik dan keluar? Tanpa sadar, Wan Gu Mingzu hendak mendorong keluar kayu cendana merah itu. Salah. Namun saat berikutnya, Wang Gu Mingzu terkejut. Ini terjadi pada jamuan perayaan yang disaksikan semua orang. Mengapa pihak lain mengambil inisiatif untuk mendekati saya? Mungkinkah dia sedang menguji dirinya sendiri? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Wan Gu Mingzu langsung merasakan ada tatapan dingin dan tegas yang menatapnya dari suatu tempat. Itu adalah Kaisar Yan Po di belakangnya. Jika Anda bertindak terlalu jauh, tidakkah Anda akan memperlihatkan kekurangan Anda? Orang lain akan berpikir, sekarang setelah Kaisar tiada, mengapa Anda begitu pendiam? Pembantu Kaisar menawarimu segelas anggur, tetapi kamu tidak berani, bukankah kamu hantu laki-laki? Hahaha, Nona Rosewood, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Wan Gu Mingzu berubah beberapa kali, dan dia segera menggigit gelas anggur yang diserahkan kepadanya dan meminum anggur di perutnya. Kemudian dia tertawa keras dan berkata, "Gadis Rose Cendana, bagaimanapun juga, saya juga salah satu raksasa Gunung Huangquan.
Bukankah ini yang harus saya lakukan untuk melindungi Gunung Huangquan, untuk melindungi kalian semua, dan untuk melindungi Nona Rose Cendana? Setelah mengatakan ini, Wan Gu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan lembut mengendus rambut Rosewood.